Ya, Mas. Jadi di sini kami dari program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota dari Japil Sistem Inovasi dan Kota Cerdas gitu. Jadi di sini kami akan memberikan informasi-informasi terkait apa sih sistem inovasi dan kota cerdas itu, bagaimana belajarnya, apa saja kurikulum di dalamnya, kemudian potensi kedepannya di luar itu bagaimana, bisa kerja apa aja gitu, dan apa yang membedakan jalur ini dengan jalur PWK yang lainnya gitu. Mungkin pertama-tama kita akan coba kenalin dulu nih, apa sih SKC itu? Apa sih Mas Natek, Iya. SKC itu? Nah, ISIKC itu sendiri teman-teman, itu kan ada sistem inovasi lalu dan kota cerdas ya. Nah, sistem inovasi itu sendiri itu merupakan suatu kompleksitas inovasi yang ada di perkotaan itu. Nah, di dalam inovasi itu elemen dari inovasi itu ada beberapa teman-teman. Nah, ini terkait ada sumber daya alamnya, ada sumber daya manusianya, lalu ada kebijakan-kebijakan yang di dalamnya. Nah, untuk kota cerdasnya sendiri itu bagaimana suatu kota itu dalam mengelola pemanfaatan dari sumber daya alam itu pada pemanfaatan teknologi ilmu komunikasi atau TIK-nya. Nah, sistem inovasi sendiri itu bisa meningkatkan nilai daya saing dari suatu perkotaan itu sendiri. Tapi tidak melulu dari pemanfaatan TIK-nya, tapi kita juga bisa melihat dari peran-peran stakeholder nih, yang paling penting juga peran-peran stakeholder yang berfungsi dalam mengelola pemanfaatan sumber daya alam dengan manfaatkan teknologinya bagaimana gitu. Nah, dan juga jangan lupa peran dari keterlibatan masyarakatnya bagaimana harus dilibatkan dalam suatu proses perencanaan agar nantinya diharapkan sistem inovasi dan kota cerdas ini bisa bisa menimbulkan atau perencanaan yang lebih berkelanjutan untuk kedepannya seperti itu. Nah, mungkin setelah dari terkait pengertian dari inovasi kota cerdasnya, nah ada beberapa hal nih yang perlu teman-teman pelajari. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang Jangan dilempar. Oh iya, Jangan dilempar. dia begitu. Ulang lagi dong. Ya, tadi kan Mas Antek udah jelasin tuh, inovasi dan kota cerdas itu berarti saling berhubungan ya, antara inovasi dan kota cerdas itu ya, Mas Iya. Antek ya. Jadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi kan dijelaskan bahwasanya kota cerdas kan mencangkut sumber daya alam, sumber daya manusia gitu ya, teknologi yang ada di lingkupnya gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan seperti itu ya. Kemudian ada juga tuh yang kita pelajarin juga ya, Mas Ali ya. Apa sih Mas kalau yang kita pelajarin itu Mas di SIKC ini Mas? Ya, jadi sebenarnya kalau di SIKC itu ada beberapa hal yang dipelajari ya. Yang pertama tentu konsep dasar dari kota cerdasnya itu sendiri ya. Jadi konsep dasar ini pengembangan kota untuk abad sekarang atau abad 21. Kemudian dia dibantu oleh beberapa mata kuliah lain yang membantu dalam pengembangan SIKC itu sendiri. Yang pertama ada juga yang mempelajari sistem komputasinya, jadi di situ kita belajar mungkin kayak bahasa pemrograman atau ada juga algoritma yang digunakan sebagai tools untuk membantu dalam pengolahan keputusan. Kemudian ada juga mata kuliah analitika perkotaan. Jadi di mata kuliah ini kita akan mempelajari bagaimana menganalisis data-data perkotaannya itu. Nah, yang terakhir mungkin ada juga yang sistem desain dan infrastruktur. Nah, itu di situ kita akan mencoba mempelajari bagaimana sih merancang sistem kota cerdas yang inovatif, efisien, dan inklusif gitu. Mungkin gitu ya Mas Dava ya. Kalau menurut Mas Ali nih Mas, di antara mata kuliah ini yang paling menarik tuh apa ya Mas ya? Wah, Yang paling menarik atau yang mungkin paling susah bisa dibilang gitu, paling kalau seru gitu ditanya apa? yang paling menarik sebenarnya ada beberapa lah. Kayak misalkan analitika perkotaan. Awalnya sih saya kira analitika perkotaan tuh cuman ya udah analisis biasa, tapi ternyata begitu datang masuk yang pertama dipelajari adalah pemrograman. Wah, tiba-tiba ada pemrograman. Oh, ternyata memang pemrograman itu dipakai untuk membantu gitu. Kita punya data yang banyak, bagaimana sih data itu diolah gitu. Istilahnya ada big data yang kita kumpulkan susah payah, masa kita simpan begitu saja tanpa bisa kita analisis. Nah, pakai pemrograman itu kita coba olah, jadi nanti bisa membantu untuk kita mengambil keputusan. Mungkin itu salah satunya ya. Dan tadi dijelaskan beberapa mata kuliah yang banyak, ada urban analitik, kemudian komputasi, infrastruktur 4.0 juga. Itu kan
nanti tujuan kita itu ada satu mata kuliah Mas yang untuk menggabungkan semua itu ada di studio namanya. Bener kan ya, ada studio. Ya, betul. Mungkin Mas Sultan gimana? Kalau studio di SIKC itu gimana sih Mas? Yang membedakan studio SIKC dengan studio yang lain itu gimana tuh? Mungkin studio SIKC ini suatu hal baru bagi saya juga ya, yang mungkin berlatar belakang S1-nya perencanaan juga wilayah dan kota, dan teman-teman di sini juga mungkin merasakan ada hal-hal baru yang kita dapat di studio ini. Salah satunya itu kita mungkin berpedoman pada literatur atau pustaka tertentu dengan lingkup detailnya itu hampir sama dengan rencana detail tata ruang yang sudah kita pelajari waktu di S1. Lalu juga pada studio ini temanya yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hafid juga terkait SIKC ini tidak jauh dengan kata-kata inovasi, dan juga ada kata teknologinya dalam suatu tema studio tersebut. Lalu juga untuk tahapan dari kerangka studionya ini juga menjadi hal yang baru bagi saya juga atau bagi teman-teman yang mungkin dulunya di S1, karena dalam suatu menyusun rencana aksi ini ada proses-proses yang atau tahapan-tahapan yang mungkin baru dikenal terkait foundation, shaping, designing, comparing, hingga choosing untuk menyusun rencana aksinya tersebut. Lalu juga salah satu hal yang baru di sini terkait materi yang tadi dijelaskan oleh Mas Ali, di mana materi tersebut itu kita gunakan semuanya di dalam studio ini. Kata Mas Ali tadi ada analitika perkotaan, itu hasilnya juga kita pemrograman tersebut kita gunakan dalam studio ini. Jadi mungkin itu bagi saya dan bagi kita di sini itu menjadi perspektif yang baru bagi perencanaan. Berarti studionya sangat kompleks ya, kayak semi informatika gitu ya Mas, ada bahasan codingnya juga, ada scraping juga gitu ya. Terus saya juga penasaran tuh kalau outputnya apa ya, mungkin Mbak Umu gitu, output dari studio itu apa ya, studio Jadi, SIKC? Sebagaimana tadi yang kan udah dipaparkan ya sama Mas Sultan, kalau studi ini kan hasilnya itu dokumen rencana aksi. Nah kebetulan kemarin tuh studio kami diadakannya di Kabupaten Sumedang. Jadi kami tuh ingin membuat rencana kawasan pengembangan teknopolis di Kabupaten Sumedang. Nah tujuan dari teknopolis sendiri ini adalah suatu kawasan yang terintegrasi secara ekonomi dan sosial, yang memiliki fokus pada inovasi teknologinya. Nah kebetulan Kabupaten Sumedang ini terkenal kan dari inovasi mereka dalam menangani kasus stunting. Nah dari inovasi simpati itu, jadi dengan inovasi itu mereka berhasil menekan angka stunting di Kabupaten Sumedang. Nah dari situ kita ingin mendorong nih untuk pembangunan si Sumedangnya supaya bisa memanfaatkan apa yang udah mereka buat saat ini. Nah kebetulan juga dari Teknopolis itu dia mendorong untuk beberapa stakeholder. Jadi kan di sana juga ada kawasan pendidikan tinggi, ada Jatinangor. Nah, bagaimana pusat pendidikan tinggi itu bukan cuma hanya ada kampus, tapi bagaimana mereka turut untuk membantu membangun si Kabupaten Sumedangnya sendiri, seperti itu sih. Dan untuk menyusun studi yang so kompleks kan kita perlu skill gitu ya. Iya, betul. Skill kita itu pasti beda tuh sama studi yang lain gitu kan. Kalau apa sih skill yang kita butuhkan gitu sebagai anak SIKC itu buat menyusun studio itu gimana Mas Gugun? Oke, baik, mungkin tadi sudah dijelaskan secara runut ya dari apa itu SIKC, terus mata kuliahnya apa saja, terus studionya apa aja, dan output yang dihasilkan itu seperti apa. Mungkin ya itu mungkin skill ini itu hasil dari kesemua tahapan itu ya, dimana kita berbicara terkait dengan analisis secara kompleks, terus misalkan kita bisa bicara terkait dengan berpikir secara inovasi, seperti itu yang paling penting, dan sistem. Jadi kalau kita bicara seperti itu mungkin diharapkan nanti skill yang akan kita dapatkan atau mungkin yang dibutuhkan dalam mungkin mengambil jurusan ini, outputnya itu yaitu kita bisa berbicara berpikir secara analitik, terus merespon setiap perubahan yang ada, terus melihat terkait dengan kondisi yang ada saat ini seperti apa. Terus yang skill lainnya itu terkait dengan tadi dijelaskan terkait dengan kita berbicara atau misalkan melakukan analisis terkait dengan analisis perkotaan. Misalkan kita harus dituntut memiliki skill terkait dengan pengolahan big data seperti itu, dengan mungkin
kalau mungkin yang backgroundnya kita sebagai perencanaan wilayah dan kota, kita hanya memakai data konvensional mungkin yang ada di dinas seperti itu. Tapi di sini kita dituntut untuk bisa menganalisis terkait dengan big data untuk melihat tren yang ada di masyarakat, misalkan dari sosial media seperti itu, bagaimana tanggapan masyarakat yang mungkin kadang tidak terlihat mungkin dalam data secara konvensional seperti itu. Mungkin di sisi lain dari analisis itu kita juga dicoba untuk merumuskan strategi alternatif seperti itu, melihat kecenderungan yang ada, terus ketidakpastian yang ada, terus kita dituntut untuk memilih alternatif strategi yang nanti bakal menguntungkan untuk mungkin konteksnya dalam hal ini dalam pengembangan perencanaan wilayah dan kota seperti itu. Sangat keren sekali gitu ya, SIKC itu benar-benar berbeda gitu dengan studi yang lain gitu. Mungkin dari jawaban dari teman-teman gitu bisa saya simpulkan itu ada beberapa keunggulan gitu dari studio ini dibandingkan studio yang lain gitu. Mungkin saya akan mencoba membandingkan keunggulan ini menjadi dua lah, dalam konteks kita berkuliah dan di luar kuliah atau nanti saat kita bekerja gitu ya. Mungkin kalau dalam konteks kuliah ini mungkin kita berbeda gitu ya dengan studi yang lain, dari cara kita mengumpulkan data, menganalisis data, bahkan outputnya pun berbeda gitu ya. Tadi kan dijelaskan dengan contohnya cara kita mencari data gitu. Kalau studi yang lain survei primer, turun ke lapangan gitu kan, kita bisa menggunakan scraping ya Mas Ali ya. Tadi ada salah satu mata kuliah juga yang mengajarkan kita cara untuk mengambil data dari Twitter, dari Facebook, Instagram gitu ya. Jadi kita bisa mengumpulkan isu-isu lapangan dari masyarakat sosial media seperti itu. Kemudian dari analisisnya gitu yang tadi sudah dijelaskan dari Mas Gugun juga, ternyata analisis yang kita gunakan ini tidak konvensional ya. Kita sudah terupdate gitu kan ya. Kita menggunakan big data gitu kan. Kita menganalisis perkembangan lahan itu serba big data ya Mas Gugun ya. Betul. Kemudian juga dari outputnya pun berbeda gitu. Outputnya kita tidak hanya laporan ya Mas Nantek ya, Iya, ada dashboard ya. Dashboard nanti bisa menampilkan semua gambaran umum dan itu bisa interaktif dan dinamis gitu. Nah juga ini Mas Dava, saya juga sukanya teman-teman juga di sini itu menemukan hal baru terkait ini Mas. Kita yang tadi sebutkan Mas Dava juga dan teman-teman juga itu terkait penggunaan aplikasi yang baru. Nah dalam hal pengolahan big data gitu ya Mas Ali ya. Ada beberapa dalam bahasa pengodingan tadi yang sudah dijelaskan teman-teman itu nih yang kita nggak dapatkan di mungkin di sebelum kita studi di sarjana atau beberapa jurusan pilihan lainnya begitu. Nah mungkin itu Mas Dava yang saya dapatkan di sini. Iya sih, mungkin tambahan juga di sini itu mungkin karena mungkin kekinian ya, mungkin melihat tren juga kita lihat dalam penyusunan rencana detail tata ruang, mungkin khususnya konteksnya mungkin domainnya dalam perencanaan wilayah dan kota, pemanfaatan big data ini mungkin nanti suatu kedepannya itu bakal dimanfaatkan seperti itu karena banyak hal yang mungkin tidak terlihat gitu seperti itu ya. Mungkin melihat misalkan contohnya dalam analisis big data itu kita bisa melakukan sentimen analisis, misalkan kita bisa mengukur efektivitas atau misalkan kenyamanan suatu infrastruktur di suatu kota misalkan dengan misalkan persepsi masyarakat di sosial media. Mungkin kalau misalkan kita lihat ke lapangan atau misalkan infrastrukturnya ada, kita lihat bahwa mungkin tidak terlihat persepsi masyarakat tuh dalam penggunaan itu, misalkan RTH atau taman itu seperti apa, tapi mungkin dari sosial media mungkin ada pendapat lain seperti itu yang mungkin nanti bisa jadi pertimbangan kebijakan nanti ke depannya untuk misalkan memperbaiki atau misalkan melihat persepsi masyarakat dengan cara yang lain seperti itu. Saya setuju sekali dengan perkataan Mas Gugun itu ya, bahwasanya di era industri 4.0 sekarang itu semua kegiatan aktivitas ekonomi kan sudah serba digital ya. Bahkan dalam kita merencanakan ruang pun tidak hanya merencanakan fisik, tapi kan ada juga teleplanning ya. Jadi kita merencanakan, kita base-nya on masyarakat di media gitu. Jadi kita bisa melihat persepsi masyarakat di sosial media itu seperti apa. Itu juga bisa menjadi penentu kita mengambil kebijakan nantinya seperti itu. Mungkin juga kalau kita sedikit membahas RDTR pun mungkin kedepannya akan juga tuh dipertimbangkan. Kan kalau kita melihat sekarang tuh di RDTR, kalau kita berbicara konteks ruang kan belum ada tuh analisis mengenai digital ya, Gun ya. Itu kan baru serba fisik, ekonomi gitu. Mungkin nanti kedepannya bisa jadi akan ada analisis yang bersinggungan dengan digital, dan mungkin
teman-teman di sini bisa terjun tuh di situ, menjadi potensi kita untuk terjun ke dalam analisis tersebut, seperti itu ya Mas Gun ya. Betul sekali. Dan juga kalau kita ngelihat itu, kalau di lingkup pekerjaan juga sudah banyak tuh ya kaitannya perencanaan kota itu dengan digitalisasi sudah mulai berkembang tuh di kementerian sudah banyaklah pekerjaan-pekerjaan yang mengkaitkan antara perencanaan wilayah dengan informatikanya, seperti penyusunan aplikasi OSS itu kan juga diperlukan tenaga ahli PWK. Kemudian juga sekarang sedang menyusun RDTR Builder, kemudian RTR Mobile, RDTR interaktif. Itu kan konsepnya berbasis perencanaan kota namun dikemas secara ini digital seperti itu ya. Jadi kita akan bisa tuh berpeluang di sana seperti itu kan, menjadi salah satu potensi kita gitu. Dan saya yakin sih semua yang kita pelajarin di sini akan kepake gitu kan ya. Iya, Gitu sih. iya. Dan mungkin terakhir nih, kira-kira apa sih kata kunci dari masing-masing teman-teman nih mengenai studio SIKC ini? Mungkin dari Mas Tarek dulu. Satu kata kunci, Mas. Satu kata kunci ya? Satu kata Harus kunci. satu. Ya. Satu. Mungkin kalau dari saya sendiri yang bisa menggambarkan selama saya studi 3 semester ini dan mau rampung ini, satu kata kunci kota ceria. Kenapa kota ceria gitu? Nah, karena karena di sini kan kita itu harus menjalani semua kewajiban kita untuk berkuliah, kewajiban kita untuk memahami suatu konsep dan mempelajari suatu hal yang baru. Tidak hanya melulu tingkat keseriusan dalam hal untuk studi ini, tapi kita itu harus ceria gitu teman-teman. Itu juga dari dari kita menjalani kuliah itu juga harus diimbangi life balance gitu. Jadi tidak harus melulu kuliah terus gitu. Nanti jadi stres juga nanti dibawanya gitu. Harus iya. harus ceria gitu Mas. Setuju banget tuh. Harus diimbangi dengan bucin-bucin. Harus ya punya dok. semangat itu. Iya. Ngurus kucing gitu. Juga gitu kan. Iya, Iya Mas. betul. Gitu kalau dari saya mungkin gitu. Kota ceria. Mungkin Mas Ali apa Mas satu kata kunci untuk Waduh, studio ini? Kalau dari saya apa ya kata kuncinya? Ini deh, SIKC itu smartnya di mana sih? Semuanya di mana? Bener. Jadi nggak Cerdas segala ya. sesuatu itu harus berpikirnya linier gitu. Kita harus bisa mencari, ini kayaknya bisa diselesaikan begini nih. Ini bisa dengan begini. Jadi jangan memandang itu hanya dari satu sisi aja terus ya. Ini pakemnya begini, enggak. Tapi kalau di SIKC itu kita harus cari smartnya tuh gimana sih, atau smartnya tuh di mana. Mungkin itu ya. Benar. Siap. Lanjut Mbak Ungu, apa satu kata kunci Mbak? Apa ya? Kalau satu kata kunci mungkin bukan satu kata ya, tapi adaptasi teknologi sih. Jadi dengan dalam SIKC itu kita nggak bisa gaptek gitu kan. Jadi setiap hari tuh ada aja hal-hal baru yang kita pelajari terkait teknologi, entah itu aplikasi yang bisa membantu kita dalam proses perkuliahan atau dalam AI. tadi kata-kata kata teman-teman tentang menyusun penataan ruang kayak gitu-gitu. Jadi emang di SIKC ini kita udah didorong untuk adaptasi terhadap teknologi, dan juga makanya kita membuat perencanaan yang mempertimbangkan manusianya dan teknologinya itu gimana supaya bisa balance kayak gitu sih. Adaptasi teknologi. Iya. Kemudian Mas Gugun, satu kata kunci Mas Kalau tentang bagi studio SIKC. tuh mungkin artificial intelligence ya. Oh, Iya ya. Karena anggota ketujuh kita ya. iya betul. Mungkin ya dalam konteks kita pada saat ini mungkin yang kita nggak bisa menghindari yang namanya artificial intelligence, karena banyak tools, aplikasi segala macam itu memang ada sekarang itu ya memudahkan kita gitu dalam misalkan pengambilan keputusan. Mungkin kita juga tadi kita berbicara terkait dengan mata kuliah terkait analitika perkotaan ya. Di sana kita juga mungkin dalam kelas itu dituntut untuk bagaimana kita mengembangkan aplikasi yang mungkin lewat pendekatan artificial intelligence dari machine learning, deep learning segala macam seperti itu dalam mengolah data yang besar, atau mungkin kita bisa dibilang namanya big data seperti itu. AI ya, betul. Iya, betul, salah satu toolsnya. Setianatek. Iya, dan banyak juga yang tools-tools yang lain seperti itu. Mungkin terakhir Mas Sultan, satu kata kunci Mas tentang studio SIKC apa tuh Mas?
jadi terakhir nih. Susah dari sini. Apa tuh? Apa? Ekspektasinya besar. Apa? Apa ya? Mungkin sebelum Mas Dava nanti kata kunci dari Mas Dava. Kalau dari saya mungkin kata kuncinya dari Smart City SIKC ini IoT ya. IoT. Karena mungkin yang jadi pembeda antara jalur pilihan SIKC dengan pilihan lain itu karena kita juga bersinambung atau bersinergi dengan IoT. Itu aja. Oke. Keren-keren ya kata kuncinya. Kalau dari Mas Dava sendiri nih. Apa tuh? Aduh, Apa? yang Pas bisa apa? Ayo. menggambarkan gitu. Udah. Kita menggambarkan studio ini ya. Iya. Satu kata kunci itu keluarga. Gila. Kira-kira sering ketemu 24/7 berarti ya. Aslina, benar. Belajar tuh ternyata perencanaan itu juga perlu rasa kekeluargaan gitu. Iya. Jadi dengan kita punya rasa kekeluargaan dalam merencanakan suatu hal itu lebih matang gitu perencanaannya. Berbeda ketika kita melakukan sebuah project dengan hal yang orang tidak kita kenal gitu. Akan lebih susah kan rasanya itu. Tapi kalau kita sudah mengenal satu sama lain, itu kan ada rasa kekeluargaan itu lebih enak gitu merencanakan sesuatu, ya kan? Betul. Iya. Tapi juga jangan lupa keluarga di rumah kan. Iya. Tetap pulang juga. Iya, betul. Mengebari juga ya tetap ya sama orang-orang rumah, betul. Kalau biarpun mungkin banyak perbedaan diskusi juga itu kan, itu yang menjadi kekeluargaan tuh itu Benar. mungkin bentuk salah satu kekeluargaan di studio kali ini mungkin ya seperti itu. 24/7 kita. 24/7 kan terus berkomunikasi itu nggak ada hentinya gitu ya. Itulah. Ya, mungkin yang terakhir nih buat ketua studio kita, kira-kira apa sih Mas Natek saran nih untuk Yang studio mengambil. SKC ke depannya itu gimana? Biar agar lebih baik, lebih asik gitu. Ya, mungkin ini ya teman-teman, kalau mungkin nanti teman-teman akan yang bisa melihat melihat ini video ini, nanti kedepannya teman-teman pertimbangkan dulu nih mau masuk ITB dulu atau enggak ini dengan apa yang dipelajari di sini dengan kompleksitas dari teman-temannya dari permasalahan-permasalahan atau dari yang lainnya ada pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu ya. Terus habis itu kalau mau masuk SIKC ini pertimbangan dulu nih, harus melek teknologi lah paling enggak gitu. Jadi tidak tertutup dengan perkembangan teknologi, tapi harus seperti itu, harus tidak mengasingkan diri dari teknologi, istilahnya begitu Mas Bapak. Kita akan coba nih menghimpun kata kunci dari teman-teman mengenai studio SIKC gitu. Mungkin tadi kan pertanyaan-pertanyaan sudah kita mulai dari Mas Natek. Kita coba ubah urutannya gitu. Coba Mas Sultan, Mas, satu kata kunci Mas yang menggambarkan studio SIKC itu apa Mas? SIKC yang menggambarkan SIKC itu mungkin internet governance ya, yang mungkin jadi suatu hal yang baru bagi kita terkait bagaimana pemanfaatan IoT dalam suatu teknis ruang lingkup perencanaan wilayah, di mana kita juga selain merencanakan, kita juga tidak lupa dengan perkembangan teknologi yang ada dari dalam era digital yang sudah berkembang saat ini. Mungkin kita juga memasukkan IoT tersebut dalam kita merencanakan dan juga bersinergi terkait ekonominya, sosialnya maupun lingkungannya, seperti itu. Terkait governance. Mungkin lanjut ke Mas Gugun. Coba Mas, satu kata kunci. Satu kata kunci mengenai studio ini mungkin terkait dengan etika perencanaan. Etika perencanaan. Ya mungkin kalau konteksnya dikaitkan dengan sistem inovasi dan kota cerdas, di situ kan ada artificial intelligence ya di situ tuh, bahwa dari situ kan kita memanfaatkan itu sebagai salah satu tools dalam nanti kedepannya untuk misalkan kita coba melihat perencanaan kota dalam sisi yang lain, aspek yang lain, tapi di sisi lain mungkin kita juga harus melihat bahwa dengan adanya artificial intelligence ini mungkin dapat atau bisa menimbulkan tantangan yang lain, yang resiko gitu, yang memiliki resiko terkait dengan mungkin data gitu kan, cybercrime segala macam, yang itu mungkin nanti bakal menjadi suatu tantangan ke depannya kalau misalkan kita bisa, kalau dilihat dari mungkin sistem inovasi dan kota cerdas itu sendiri seperti itu ke depannya, seperti itu. AI gitu. Sekarang lagi booming tuh AI Betul. gitu. Bahkan sudah ada pernah melihat bahwasanya ChatGPT sudah menjadi penulis ketiga gitu ya Betul. di jurnal-jurnal gitu. Iya. Buktikan bahwasanya AI itu sudah membantu dalam penelitian gitu ya.
Betul, mungkin kedepannya mungkin ya, pasti sangat bisa juga membantu gitu dalam mungkin proses nanti analisis segala macam seperti itu, tools seperti itu. Cuma di sisi lain ya balik tadi keamanan dan keamanan data yang paling penting itu harus kita coba mungkin jadi faktor perhatian lainnya seperti itu. Salah satunya mungkin dari konteks etika perencanaan seperti itu. Dan mungkin juga kalau kita berbicara AI, ChatGPT, kemudian itu kita tidak bisa menelan mentah-mentah gitu ya. Jadi apa yang dijawab mereka itu kudu kita pilih-pilih juga tuh. Iya. Kita sesuaikan dengan referensi-referensi yang lain gitu. Karena terkadang tuh AI itu tidak menjawab sesuai dengan jurnal ya. Banyak Betul. referensi-referensi yang miss ya gitu. Jadi mungkin perlu ya betul, ada beberapa AI yang memang belum ada yang memang dia ngambil dari mana aja gitu kan. gitu Ya ya. seperti itu kan kondisinya. Itu kebetulan datanya itu dari mana, sumbernya dari mana, nanti kalau kita pakai nanti gimana itu kan pertanggungjawabkannya seperti itu. Tapi di sisi lain mungkin ada AI baru gitu yang saat ini mereka langsung mencantumkan sumbernya dari mana. Misalkan kita butuh metode analisis ini tapi langsung ada sumbernya dari mana, itu kan bisa kita pakai gitu. Misalkan salah satu pendekatan mungkin dalam konteksnya sistem inovasi dan kota cerdas seperti itu. Itu berhubungan dengan etika kita sebagai perencana Betul, juga ya, betul. harus menceritakan sumber-sumber yang Sumber, benar betul. gitu kan ya. Mungkin lanjut nih ke Mbak Ungu. Coba Mbak, satu kata kunci Mbak mengenai studio SIKC itu apa Mbak? Ya kan tadi udah dibahas tentang Internet of Governance, terus ada dibahas AI. Nah, itu kan kita berbicara teknologi banget nih. Jadi mungkin kata kuncinya itu adaptasi teknologi ya. Jadi di dalam studi SIKC ini kita cuma nggak ngebahas tentang apa fungsi teknologi dalam perencanaan, tapi bagaimana kita membahas manusia itu sebagai unsur dari sebuah kota. Jadi bagaimana kita mendorong interaksi antar manusia untuk menuju kepada ekosistem yang sosial teknis, di mana dimensi fisik dan virtual itu digabungkan kayak gitu. Terus jadi kita tuh nggak bisa mengabaikan si manusianya sebagai yang kita buatkan perencanaan seperti itu. Jadi mungkin dari timbulnya si teknologi ini ada masalah-masalah baru lagi seperti justice dan equality, bagaimana semua masyarakat itu dapat merasakan positifnya dari si internet dan teknologi, bukan cuma hal negatif yang mereka rasakan. Setuju. Siap. Oke, lanjut ke Mas Natek nih. Oh iya, Coba Mas, sama. satu kata kunci Saya. studio SIKC. Studio SIKC ya. Kalau dari saya sendiri teman-teman dan teman-teman di sini, kalau dilihat dari studio ini tuh saya mengambil kata kunci knowledge based economy. Jadi maksudnya bagaimana sih gitu, knowledge based economy yang dimaksudkan itu terkait suatu pengetahuan itu harus didasarkan pada ekonomi yang mendasarinya gitu loh. Jadi kalau kebetulan nih teman-teman, kalau di studio kita sendiri kita ini mengadaptasi terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu kita yang paling penting itu yang pertama itu adanya suatu identitas suatu perkotaannya. Jadi kita tuh dalam merencanakan untuk mengembangkan ekonominya jangan lupa identitas perkotaannya seperti apa gitu. Terus habis itu juga ada terkait sejarah dan budaya suatu suatu daerah atau suatu wilayah, itu harus dilihat dulu pengembangan perekonomiannya itu tidak boleh terlepas dari identitas sejarah budaya yang sebelumnya itu pernah membentuk suatu perkotaan itu sendiri. Terus juga konteks ruangannya itu nanti bagaimana suatu perkotaan itu konteks ruangannya itu sifatnya bagaimana, apakah kan pasti nih tingkat geografi suatu wilayah dan karakteristik suatu wilayah dalam konteks keruangannya itu pasti berbeda dari wilayah dan satu dan yang lainnya, Mas Devan gitu. Terus mungkin dari situ bisa dilihat ekonominya, baru ekonomi dalam menggerakkan suatu perekonomian itu apa yang diunggulkan, apa yang sektor-sektor yang yang bisa dikembangkan dari situ gitu. Mungkin baru adaptasi teknologinya yang tadi dijelaskan teman-teman juga, itu juga sangat penting dalam melihat dari untuk meningkatkan daya tarik suatu perekonomian di suatu daerah gitu. Terus baru berlanjut ke tata kelola dari pemerintahannya, mulai dari pengendalian, pemanfaatan hingga action plan-nya nanti dari jangka pendek sampai panjangnya bagaimana gitu. Harus komprehensif dari suatu perencanaan itu harus komprehensif dan melihat dari identifikasi persoalannya terlebih dahulu, baru kita perencanaan dari baseline-nya, baru kita nanti merencanakan bagaimana. Mungkin seperti itu, Mas. Kompleks sekali ya ekonomi itu ya. Kalau kita bahas ekonomi kan kita membahas sisi ruangnya bagaimana, kemudian
geografi suatu wilayah itu kan juga mempengaruhi ekonomi juga ya, tidak hanya sekedar membahas uang aja ya. Iya benar. Kompleks sekali ya. Menarik juga mungkin tadi terkait dengan membahas bahwa kita kan mungkin domainnya tuh kalau ngeliat sistem inovasi dan kota cerdas tadi kita mungkin berbicara terkait dengan teknologi semuanya, cuman tadi yang Mas Natek bahas itu terkait dengan ada unsur budayanya gitu. Nah berarti kan mungkin yang menarik juga ya bahwa apa yang kita pelajari mungkin tidak hanya melulu mungkin kita pakai tools yang baru, teknologi baru, tapi di sisi lain bahwa kekhasan atau karakter suatu wilayah itu harus benar-benar menjadi dasar pertimbangan dan harus dipertahankan seperti itu. Mungkin yang terakhir nih, Mas Aldi nih Mas. Waduh. Satu kata kunci Mas. Dikasih terakhir ya. Satu kata kunci karena ini smart city, ini deh. Smartnya di mana? Iya dong. Iya. Maksudnya ya kita planner nih terbiasa dengan merencanakan sesuatu ya jangan lurus-lurus gitu aja. Maksudnya kita harus bisa punya inovasi lah. Jangan berpikir menyelesaikan ini dengan hanya begini saja ya. Kita harus punya inovasi dari berbagai macam permasalahan itu. Nah, kalau dilihat juga kan sebenarnya seperti kita tahu planner itu kan sifatnya harus inklusif ya, kita harus bisa menjangkau semuanya. Nah, kalau dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang tampaknya itu juga masih terbatas, makanya kita perlu ada inovasi-inovasi baru, hal-hal baru yang smart gitu yang bisa kita pakai di dalam perencanaan. Mungkin itu kali ya, Mas Dava ya. Setuju juga, mungkin kadang juga mungkin dengan adanya teknologi juga kalau misalkan si pelakunya tidak smart juga buat apa gitu ya. Ya. Seperti itu kan. Betul. Seperti itu ya. Teknologi makin tinggi atau misalkan banyak tools aplikasi yang dipakai tapi Society-nya nggak smart kan ya nggak itu bisa susah ya. juga kan itu yang jadi kendala Percuma nanti. juga gitu. Kita Betul. punya hal yang Wah gitu kata gitu, orang, e-government tapi digital, reformasi digital segala macam seperti itu. itu nggak dipakai atau hanya sekedar Masih ini loh kita punya e-government tapi nggak ada yang pakai buat apa Dan tidak bisa memaksimalkan itu karena mungkin di sisi lain ada yang tidak dilihat seperti itu terkait dengan tadi mungkin society-nya seperti apa gitu. Betul sekali. Mungkin terakhir dari saya, tadi Mas Ali sudah menyampaikan kata kunci smartnya di mana. Sekarang saya itu kata kunci saya smartnya di sini. Di studio ini tuh smartnya. Gitu. Gimana tuh gimana? Jadi mungkin kalau saya mencoba menghimpun dari teman-teman semua gitu ya, pada intinya studio yang kita kerjakan kemudian kita pelajari itu kita tidak hanya merencanakan suatu wilayah secara fisik, namun juga secara teleplanning-nya gitu. Jadi teleplanning gitu. Seperti yang kita tahu bahwasanya di industri 4.0 yang tadi saya bilang itu bahwasanya sekarang itu serba teknologi digital gitu. Kemudian juga dampak COVID-19 itu kan membuktikan 70% orang Indonesia yang belum pernah menyentuh teknologi itu kan sudah memakai teknologi semua gitu. Jadi perlunya kita dari perencana itu masuk nih ke dalam sisi ini, teleplanning ini gitu. Jadi kita tidak hanya melihat persepsi masyarakat secara fisik aja, tapi juga secara sosial media gitu. Yang kita tahu kan Gen Z sekarang itu kan berkeliaran tuh di sosial media gitu. Mereka mengungkapkan pendapat-pendapat di sosial media gitu. Jadi di sini kita belajar ya bagaimana melihat persepsi masyarakat itu melalui sosial media gitu. Jadi berpikir komputasi kita diajarkan membuat workload, scraping gitu kan. Kemudian dari urban analytic juga kita diajarin cara meng-scraping data dari Instagram ya Mas ya, dari Twitter juga gitu. Jadi intinya itu kita merencanakan tidak hanya dari sisi fisik aja, tapi juga dari sisi teleplanning juga kita rencanakan seperti itu. Ya mungkin itu sih yang bisa. Oh ya terakhir nih Mas Natek Mas sebagai ketua studio. Kira-kira apa sih Mas saran buat studio SIKC ke depan apa nih? Ya, mungkin lebih ke ini ya, masyarakat pendengar juga ya. Nah, jadi lebih universal juga Mas Dava. Kalau dari saya itu ada suatu kegelisahan dalam dunia perencanaan gitu ya, teman-teman. Tadi juga sempat disinggung-singgung juga. Nah, dengan kehadiran Internet of Things, terus habis itu ada kecanggihan kecanggihan teknologi yang mulai merambah ke dunia profesionalitas dan bekerja terutama di perencanaan wilayah dan kota. Nah, peran dari artificial intelligence sendiri dan dalam mengelola, dalam mengambil alih dalam mengambil posisi manusia dalam hal untuk merencanakan dan menganalisis suatu perencanaan, misalnya
secara gampangnya sekarang terdapat beberapa AI atau artificial intelligence yang bisa menganalisis nih, kayak seumpamanya yang loss atau level of service, dalam menganalisis tingkat kepadatan penduduk itu sudah sampai sana gitu. Nah, ini suatu kegelisahan juga dari perencana. Jadi nanti bakal kemungkinan di kemudian hari peran perencana ini tidak lagi di hal untuk menganalisis suatu permasalahan ya, tapi mungkin kita harus dinamis juga. Jadi dengan adanya AI ini kita bisa dibantukan dalam hal untuk mempercepat dalam hal mengambil keputusan, lalu mungkin dalam hal untuk merencanakannya bagaimana. Jadi tidak lagi perannya dalam menganalisis yang mungkin kita sebelum ada AI dan transformasi digital ini, kita mungkin dulu lebih banyak dalam hal konteks analisis, tapi mengapa kita tidak mencoba dengan adanya kehadiran teknologi ini dan adanya suatu paten dalam hal untuk merencanakan analisisnya, kita kita memanfaatkan teknologi itu dalam merencanakannya. Jadi kita tidak lagi dalam hal seperti itu. Jadi sehingga kita itu tidak dimainkan oleh teknologi, tapi kita itu mengadopsi teknologi ini untuk merencanakannya gitu. Jadi kita harus berdampingan gitu, tidak lagi kita nanti akan perannya kita itu nanti bakal nggak ada di situ. Tapi kita sense of human ini yang nggak ada di teknologi gitu. Jadi kelemahan teknologi mungkin di situ gitu. Ini gitu misalnya. Banyak juga ya tulisannya Mas. Iya. Stiker. Iya itu mungkin ya. Tapi saya setuju sih. Iya. Semoga dengan adanya AI ini juga membantu kita ya, teknologi, tapi tidak menghilangkan sisi humanity-nya itu gitu ya. Kita tetap bisa berkarya dalam dunia perencanaan gitu ya, tidak terganti oleh teknologinya gitu ya. Iya, benar. Ya, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan gitu kan. Mungkin nantinya kita akan juga mempresentasikan nih teman-teman pendengar di tanggal 30 November nanti kita akan mencoba mempresentasikan hasil dari studio kita, yaitu tentang pengembangan kawasan Teknopolis di Kabupaten Sumedang. Stay tune ya.